Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darito Saputra. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir saya 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang state mesin dan FSM. Nah, apa sih pengertian dari state mesin? State mesin yaitu model perilaku di mana sistem selalu berada pada satu state pada satu waktu dan berpindah karena event atau input, sering disertai aksi action. Lalu finite state machine atau FSM, state mesin dengan jumlah state terbatas, yang paling sering dipakai di software, kontrol discrete, protokol, dan embedded. Nah, state machine atau mesin keadaan adalah model komputasi yang menggambarkan suatu sistem berdasarkan serangkaian keadaan dan berpindah antar keadaan yang terjadi akibat input atau kondisi tertentu. State machine bekerja dengan prinsip bahwa pada satu waktu sistem hanya berada pada satu keadaan tertentu dan akan berpindah keadaan lain jika terjadi satu peristiwa atau masukan yang memicu transisi. Tujuan state machine yang pertama yaitu mengontrol alur logika flow. Tujuan paling mendasar adalah untuk memastikan bahwa sistem selalu berada dalam keadaan yang valid dan berpindah antara keadaan hanya terjadi jika dipicu oleh event yang sah. Yang kedua yaitu memprediksi dan memahami perilaku sistem. State machine menyajikan perilaku sistem secara visual dan matematis, memungkinkan analisis perancangan dan pengembangan untuk poin 1 membayangkan, melihat semua kemungkinan state dan transition yang dapat terjadi pada suatu objek atau kelas. Poin kedua yaitu memprediksi, mengetahui dengan pasti state berikutnya yang akan dicapai oleh sistem setelah menerima event tertentu. Hal ini sangat penting untuk menghindari bug atau state yang tidak valid, misalnya pintu elevator tidak bisa membuka saat sedang bekerja. Yang ketiga yaitu menyediakan dokumentasi yang jelas dan sistematis. State machine diagram berfungsi sebagai alat dokumentasi yang kuat, yang dimana diagram ini memperlihatkan siklus hidup sebuah objek atau sistem dari awal hingga akhir, sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antar anggota tim. Selanjutnya yaitu komponen utama state machine. Yang pertama ada state atau keadaan, kondisi atau situasi sistem pada satu waktu tertentu. Yang kedua ada transition atau transisi, perubahan dari suatu state ke state lain. Yang ketiga ada input atau event, pemicu perubahan state. Yang terakhir yaitu output atau keluaran, yaitu tindakan yang dihasilkan pada state tertentu atau saat transisi. Selanjutnya yaitu pengertian dari FSM atau Finite State Machine adalah bentuk khusus dari state machine yang memiliki jumlah state yang terbatas. FSM banyak digunakan dalam sistem digital dan pemrograman untuk menggambarkan logika berpindah antar keadaan. Selanjutnya yaitu tujuan FSM. Yang pertama yaitu mengontrol dan membatasi perilaku sistem. FSM memastikan bahwa sistem hanya dapat berada di status yang valid dan hanya dapat berpindah ke status lain melalui jalur yang telah ditentukan. Tujuannya untuk mencegah status yang tidak diinginkan atau ilegal. Kedua yaitu memprediksi dan memahami logika, yang dimana dengan mendefinisikan semua state dan transition secara eksplisit, FSM membuat perilaku sistem menjadi transparan dan deterministik. Terus tujuannya itu memudahkan perancangan, pengembangan, dan penguji untuk memahami alur logika dan memprediksi hasil dari setiap input atau event. Yang ketiga yaitu menyederhanakan logika kompleks, yang dimana FSM menyediakan alternatif yang lebih bersih dan terstruktur daripada menggunakan blok kode kondisional yang rumit dan bertingkat, terutama untuk sistem dengan banyak aturan interaksi. Tujuannya yaitu mengurangi kompleksitas kode, membuat lebih mudah dibaca, terus dipelihara, dan diperluas. Hanya itu jenis-jenis FSM. Yang pertama yaitu ada more machine, yaitu output hanya bergantung pada state saat ini. Yang kedua yaitu mill machine, yang dimana output bergantung pada state dan input yang diterima. Terus
selanjutnya itu contoh penerapan state machine dan FSM. Yang pertama yaitu ada di sistem lampu lalu lintas otomatis, yang kedua mesin penjual otomatis, yang ketiga sistem kontrol microcontroller, yang keempat robotika dan sistem kendali industri. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari state machine dan FSM digunakan untuk memodelkan perilaku sistem dinamis. Konsep ini membantu dalam perancangan sistem otomatis yang terstruktur dan efisien. FSM sangat berguna dalam dunia elektronika, pemrograman, embedded, dan sistem kontrol. Oke, mungkin presentasi PPT-nya cukup segini. Lanjut untuk simulasi komponen-komponen FSM atau state machine yang ada di MATLAB Simulink. Oke, lanjut. Di sini saya akan mensimulasikan komponen utama dalam state flow yang kita simulasikan di Simulink pada MATLAB. Yang pertama yaitu masuk Simulink dan tampilan awalnya seperti ini. Lalu pencet 2 kali, lalu kita search yang namanya chart. Situ kita tata dulu, itu masuk chart, lalu pilih di barisan kiri ini ada state. Kita butuh 2 state ini, lalu kita hubungkan, kita kasih nama jika lebih dari 1, terus ini kita kasih nama lagi orang, lalu ini kita kasih nama on, ini bisa sini kita kasih off, lalu ini dikasih entry y sama dengan min 10 titik koma. Lalu kalau sudah seperti ini kita run. Oke, ini kan menunjukkan error. Nah, di sini kita coba cari errornya di mana. Kita coba apakah belum itu. Sama dengan entry y 10 titik on. Coba run lagi, langsung aja kita coba dulu konstan, hubungkan, kita display hubungkan. Berarti ini belum ini teman-teman, ini harus teman-teman kasih nama dengan mesti data 1. Nah, caranya tadi buat inisiasiin O dan Y, O input dan Y output, itu caranya klik bagian kosong ini, klik kanan, lalu explore, lalu pencet ini, lalu ini kasih nama O, apply, lalu ini kita kasih nama Y, kita apply, lalu kita run lagi. Nah, ini sudah 0 ya teman-teman. Kita kembali lagi, lalu kita run.
Ini kan konstannya nilainya 1, berarti kan displaynya nih menampilkan min 10 karena kerjanya di sini jika nilai lebih dari 1 atau 1, maka tampilan displaynya akan min 10. Nah, semisal nih kita coba displaynya konstannya 0. Oke, lalu kita run, maka displaynya menunjukkan angka 10 karena jika nilainya kurang dari 1 maka menghasilkan nilai 10. Oke, mungkin simulasinya cukup segitu, lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mensimulasikan tentang MP3 player. Masuk Simulink, lalu pencet 2 kali, pilih chart, klik, lalu masuk ke chart, lalu tambahkan state, ini, lalu kita kasih nama dulu. Sini semisal stop. Ulangin dulu semuanya. Oke, pilih state ini 3. Saat kita kasih nama dulu stop, lalu kita pilih entry titik 2 si sama dengan 0 titik, lalu kita kasih nama entry titik 2 si satu titik. Ini kita hubungin ke sini, ini kita hubungin ke sini, lalu kita namain ini jadi play sama dengan 1. Terus yang ini kita namain stop sama dengan 1. Lalu ini kita namain dulu pause, lalu entry titik ini musik sampai oke. Lalu ini kita ke sini, lalu ini ke sini, lalu kita kasih pause sama dengan 1. Terus yang ke sini kasih play sama dengan 1. Terus ini kita ke sini kasih nama stop sama dengan 1. Lalu kita coba run dulu. Di sini kan error ya teman-teman, maka kita pencet pause, lalu masuk ke modeling, terus ke simbol, lalu di sini play kita masukin ke input, terus musik kita masukkan ke output, stop kita masukkan ke input,
Lalu kita tambahkan untuk pause. Kita masukkan ke input data, lalu klik kanan inspect, terus ini kita ubah jadi 1, lalu ini kita ganti namanya pause. Oke, lalu kita coba run lagi. Oke, maka errornya hilang. Lalu balik dari namanya. Kita butuh 3 konstan. Kita susun lagi. Oke, lalu kita perlu scope. Ini kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Oke, kita coba play. Kita lihat keluaran di scope. Nah, ini saat kondisi musik menyala. Jika musik kita kasih ini kita kasih 0, oke, lalu pause-nya kita kasih 0, play kita run, kita coba keluarannya, maka musiknya tidak menyala ya teman. Lalu kita coba ini play, ininya stopnya kita kasih 0, lalu ini kita kasih 1, run. Nah, maka musik menyala ya teman. Lalu coba lagi kita kasih pause nilai 1, kita coba run, maka nah ini dikasih 0. Sorry teman-teman, run, maka musik juga akan mati karena kita pause. Oke, MP3 simulasi MP3 cukup segini, lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan simulasikan traffic light. Langsung aja kita masuk pilih chart, cari chart, lalu masuk, lalu pilih state. Lalu ini kita kasih nama red entry titik 2 red underscore light dengan 1 titik ini green underscore light sama dengan ini titik koma, lalu yellow underscore light sama dengan 0 titik koma. Oke, terus sini kita kasih nama juga green entry titik 2 red light sama dengan lanjut red light sama dengan 0 titik koma, lalu green underscore light sama dengan 1 titik koma,
nilai underscore light sama dengan 0 titik koma. Lalu ini kita hubungin ke ini, lalu ini kita kasih after. Ini kita kasih begini, lalu kita after, kita pencet after kita mungkin 25 promo set, lalu ini coba kita besarin aja, kita besarin. Nah, situ ini kita namain ini kita namain jadi below entry titik 2 underscore light sama dengan 0 titik koma green underscore light sama dengan 0 yellow underscore light sama dengan 1 titik koma. Lalu ini kita besarin ini ke sini, lalu ini sama after 25. Oke, lalu ini ke sini. Oke, terus ini kita kasih after sama, kita kasih after 2 second atau detik. Lalu kita coba run, error karena kita belum nyobain, maksudnya belum input ini ya. Jadi ini kita input, ini input, ini input. Oke, lalu kita coba run lagi, red light kita Oke, kita coba run. Kalau udah seperti ini kita coba run. Nah, di sini muncul error. Klik red. Lalu kita ke modeling. Kita ke simbol pen. Lalu ini kita ubah ke data. Yuk kita run lagi coba. Nah, maka errornya akan 0. Lalu kita kembali, lalu kita tambahkan yang namanya mock. Nah, kita tambahkan mock lagi. Mock.
Oke, ini kita sambung ke sini. Ini kita sambung ke sini. Ini kita sambungin ke sini. Lalu kita butuh yang namanya scope. Lalu ini kita sambung ke sini. Lalu kita ubah ini ke 200. Lalu kita run. Kita lihat keluarannya. Nah, ini merah, kuning, hijau. Tuh, teman-teman. Oke. Mungkin simulasi traffic light cukup segini. Lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan dengan turning light. Turning light yaitu pengertian dari turning light yaitu sebuah kayak sistem stand sepeda motor atau sebuah mobil. Jadi langsung aja kita cari chart, lalu kita masuk ke chart, lalu pilih stage, lalu ini kita namain off. Ini kita namain off, lalu ini kita kasih entry 2 lampu underscore sama dengan 0, terus lampu underscore kiri sama dengan 0,5. Oke, lanjut kita state lagi, kita gedein. Lalu ini kita tulis kanan karena ini buat aktifkan lampu sen kanan. Lalu ini kita tulis on, lalu ini entry lampu kanan sama dengan 1.5. Terus ambil lagi ini off lampu entry lampu kanan sama dengan 0. Oke, lalu kita kasih ke sini. Ini kita hubungin. Ini kita kasih after 0.5 second. Oke, lanjut ini kita kasih ini kita kasih 0.5 second. Oke, lalu ini kita kasih ke sini, kita ketik ruas underscore kanan sama dengan 1 dan ruas underscore kiri sama dengan 0. Dan setelah ini kita ke sini, ini kita copy aja, copy, kita tuliskan. Ini berarti ini semua. Oke.
itu kita lanjut buat yang sebelah kiri. Ini kita kasih tulisan kiri, lanjut kasih neon entry lampu kiri sini satu kanan, terus ini kita kasih nama kiri dan kiri sama dengan 0,6. Oke, lalu kita sambung ke sini, kita kasih after titik 5 second. Ini ke sini sama after 0,5 second. Oke, lalu pas kanan terus ini ke sini, ini kita copy aja. Berarti ini tuas kanan, tuas kiri 1. Oke, terus ini ke sini tuas kanan 0, tuas kiri 0. Oke, lalu pasangkan ini, kita cek lagi sudah benar belum. Ini off, entry lampu kanan 0, tuas kanan nonaktifin sistemnya after 0, entry on entry 0. Lalu ini kita ganti input, ini output, ini input. Lalu kita coba run. Oh, bisa. Kita cari permasalahannya di mana. Kanan, entry lampu kanan. Coba kita ulang aja. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Oke, ini kita ke on, entry lampu underscore kanan sama 1.5. Oke, lalu ini di sini kita kasih after 0,5 second.
kita coba run. Masih error. Oke, tidak error. Kita keluar dulu. Lalu kita tambahkan yang namanya constant. Oke, kita patah. Kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Sambung ke sini. Lalu kita tunggu makan ini ke sini, lalu scope. Oke, lanjut kita run, coba. Nih, semisal ini yang aktif tuas kiri, kita run. Ini keluaran dari tuas kiri seperti ini. Nah, semisal tuas kiri aktif dan tuas kanan off, jika kita run, seperti ini grafik keluarannya. Oke, mungkin segini dulu simulasi turning LED atau simulasi sen pada motor dan mobil. Lanjut untuk simulasi selanjutnya. Oke, simulasi selanjutnya yaitu state action. Langsung aja kita nambahkan chart. Lalu kita masuk, lalu kita tambahkan state, kita kasih nama A, lalu kita kasih M3 T2 Y sama dengan 3. Oke, lanjut lagi kita kasih state, kita hubungkan ke sini, lalu ini kita kasih U sama dengan oke, jadi ini kita kasih nama B, B M3 2 Y sama dengan U plus 1 koma Y sama dengan U titik koma, lalu exit titik 2 Y sama dengan U titik koma. Lanjut lagi, tambahkan state sini, ini kita kasih nama D, lalu ini kita kasih nama after 4 second. Oke, lanjut lagi, kita kasih sini, kita kasih label nama C, lalu kita kasih M3 T2 Y sama dengan 0, lalu M3 T2 Y sama dengan 10. Oke, lalu ini kita kasih nama
Oh, oke, lanjut step lagi. Ini kita kasih nama. Oke, lalu ini kita kasih after. Hmm, 1 second. Oke. Lanjut ini kita kaku input di output. Oke, kita coba run. Oke, aman. Jadi kita rangkai, tambahkan konstan. Ini di sini. Lalu kita butuh display dan scope. Oke, kita coba run. Nah, di sini tampilannya 10. Yang bekerja adalah yang bagian ini, karena kan jika nilai konstan 1 atau lebih dari 1, maka nilainya akan muncul 10. Nah, jika ini kita misal kita negatif 5, oke, kita run, yang muncul adalah negatif 5. Bagian yang bekerja adalah bagian yang ini. Oke, lalu kita coba lihat keluarannya seperti ini untuk bagian A, B ke D, dan untuk bagian A, C ke E. Ini kita coba, ini kita jadi satu lagi run. Kita coba keluarannya. Nah, ini seperti ini keluarannya. Oke, mungkin cukup segitu simulasi yang saya berikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.